Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa di tengah-tengah pelik dan perjuangan hidup kita, kerajaan Tuhan hadir. Kerajaan Tuhan hadir bukan hanya sorga nanti setelah kita kembali ke pangkuan Bapa, tapi kerajaannya juga nyata melalui sikap hidup kita sebagai anak-anak kerajaannya. Mari bersama-sama kita bawa kerajaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita agar dunia ini bisa melihat dan merasakannya. Kidung Jemaat 260, Kidung Jemaat 260 bait pertama dan yang kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan. Kidung Jemaat 260 bait pertama dan kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, kerajaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kerajaan-Mu nampak nyata dari kehidupan kami, dan biarlah hari ini, minggu ini kami mau jalani dengan anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak sudah bersama-sama kita buka Kejadian 49 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 49 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 49 ayat 1 sampai 7. Kejadian 49 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahuan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, hai anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Hari ini ada nggak ya hal yang bisa membuat kita marah? Bapak Ibu Saudara adalah tipe orang yang marahnya gimana? Ada orang yang marahnya tuh diekspresikan gitu ya. Saya marah mungkin dengan kata-kata, sikap atau perbuatan. Ada yang ekspresinya sampai ekstrim, marah-marah banting barang. Karena misalnya apa yang diharapkan tidak terjadi. Ada juga orang yang marahnya diem aja, sehingga orang-orang di sekitarnya tuh pusing, ini dia marah kenapa gitu ya, dia marah apa enggak juga kita nggak tahu, pokoknya sikapnya berubah aja gitu. Sehingga marah itu sebenarnya untuk satu hal, ketika mengingatkan supaya orang nggak salah, nggak jatuh dalam kesalahan, itu baik. Tapi seringkali marah yang terjadi adalah marah yang berlebihan.
Dan dampak dari kemarahan itu adalah, sadarkah kalau ketika kita marah, dampak dari kemarahan itu dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita lihat nih, Simeon sama Lewi itu adalah satu dari anaknya Yakub yang cukup temperamental, emosional. Ketika ada saudaranya yang mengalami kekerasan, saudara perempuannya diperlakukan gak adil, yang lainnya menghadapinya dengan tegar, tapi kedua anak ini itu menyerang, menghancurkan kota. Ya secara manusia sih bagus dia belain saudaranya, tapi itu tidak dikehendaki oleh Yakub. Dan yang menarik adalah sampai di akhir hayatnya Yakub, kesalahan anaknya ini diingat terus gitu. Jadi anak-anaknya nggak sadar bahwa melalui mereka juga kemarahan itu yang bikin juga jadi Yusuf dibuang, karena mereka nggak terima, oh kok saudaraku dapat baju aku nggak. Terus kejadian yang saudaranya perempuan yang diperlakukan kasar atau tidak senonoh oleh salah satu suku lain, mereka juga melakukan, dan itu diingat sama Yakub. Selain daripada karena kedua anak ini bukan dari Rahel, berarti bukan favoritnya si Yakub, yang kedua mereka juga kasar. Nah, dan itu diingat seumur hidup. Kita mau belajar, ketika kita marah itu berdampaknya besar sekali. Nah, hari ini kita juga mau lihat kehidupan kita. Semoga kita hari ini jangan marah-marah, karena marah-marah itu biasa dampaknya sangat negatif dan akan diingat banyak orang. Kita pikir kalau selesai marah udah cukup gitu ya, tapi bekas hasil kemarahan itu bukan hanya kepada orang kita marah, tetapi kepada saksi-saksinya, orang di sekitar kita yang melihat kita marah, itu akan diingat seumur hidupnya. Sehingga mari sama-sama, kalau memang marah itu nggak diperlukan sekali, lebih baik jangan, karena itu akan merusak relasi yang ada dan akan diingat seumur hidup. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, supaya kita nggak perlu marah-marah ingin menyampaikan sesuatu, nggak perlu marah-marah memperbaiki relasi, nggak perlu marah-marah untuk memperjuangkan apa yang kita mau. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari kehidupan Simeon dan Lewi, kedua anak Yakub yang temperamental, yang mudah marah dan diingat sama bapaknya sampai di akhir usianya sebelum menutup usia. Tuhan, kami gak mau seperti Simeon dan Lewi. Kami menjadi orang-orang yang bisa mengampuni, karena kami tahu bahwa kemarahan itu yang berdampaknya bukan kepada kami dan orang yang kami marahi, tapi orang-orang yang melihat dan menyaksikannya juga saksi-saksinya. Ajarkan kami bisa bawa damai dan kasih, pengampunan dan kebaikan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan kepadamu, agar kami boleh melewatinya dengan kerendahan hati dan juga tulus ikhlas. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.